Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Angka dengan NIM B1B1210119. Sini saya akan membahas tentang birokrasi dengan mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Baik, kita lanjut ke pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan yaitu rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Lanjut, di sini ada pengertian para tokoh. Yang pertama itu Muska. Moska berangkat dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan pemerintahan dalam demokrasi, aristokrasi atau monarki, konsepnya tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Moska, inti realitas dari sistem politik adalah kekuasaan, dan oleh karena itu, ia kemudian menawarkan kategori baru yang didasarkan inti realitas tersebut. Kategori tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama tipe feodal dan tipe birokratis. Tipe feodal ialah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Sedangkan tipe birokratis, fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus. Kelas yang berkuasa di antara bagian-bagian tersebut adalah kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kenyataan nasional dialokasikan kepada suatu badan, pejabat-pejabatnya digaji. Inilah yang disebut birokrasi. Lanjut, menurut tokoh Michels, konsep Moskal kemudian itu dikembangkan oleh Michel, lalu disepakati dengan Moskwa bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak menjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal ini yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michel dan Mosca tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Lanjut, kita beralih ke Max Weber. Max Weber juga menekankan ciri organisasional tertentu yaitu pada aspek prosedur pengangkatan pejabat tersebut. Ini berarti konsep Weber di samping terdapat gagasan kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda. Hal ini menjadikan konsep Weber lebih penting dari tipe birokrasi yang rasional. Apa ciri khas birokrasi menurut Max Weber? Karakteristik birokrasi menurut Max Weber yaitu di mana anggota secara pribadi bebas menjalankan tugas sesuai jabatan, adanya hierarki jabatan jelas, sedangkan untuk fungsi jabatan sudah ditentukan. Terdapat bentuk perundingan Weber dalam menjalankan organisasi. Bipartit adalah perundingan yang dilakukan oleh pihak pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan penguasa, maka pada perundingan tripartit mediasi dilakukan dengan ditengahi oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam melakukan perundingan perselisihan hubungan industrial, lanjut, menurut tokoh Karl Marx, Karl Marx juga mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain, yang dalam arti yang dikuasai dalam pandangan Marx
Yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas atau the have untuk memperdayai kalangan bawah, the have not, demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Marx memandang birokrasi tidak lebih dari sebuah bentuk pengorganisasian yang mau tidak mau harus digunakan oleh kaum borges untuk menjaga, menjamin hak kepemilikan dan kepentingan mereka. Birokrasi adalah instrumen bagi kelas yang berkuasa, sehingga mengeksploitasi kelas sosial yang lain. Menurut pandangan Marx, birokrasi adalah sistem yang dibuat oleh kalangan atas untuk memperdaya kalangan bawah. Hal ini demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari beberapa gagasan tersebut, maka dapat kita lihat memiliki persamaan akan penataan organisasi. Namun, dengan sistem pelaksanaan yang berbeda, di ketiga gagasan di atas dapat kita lihat Max Weber dari segi gagasan serta pelaksanaannya lebih dari gagasan lain, di mana dalam teori Max Weber, sistem birokrasinya lebih dari aturan dan prosedur untuk mengatur organisasi, memiliki sifat konstruering atau pemantauan yang kelas dan jelas. Baik, cukup sekian penjelasan tentang birokrasi menurut para tokoh. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.